Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ikhwatal Islam yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam rangka beribadah kepadanya. Pertama kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari sedikit dari ajaran kita, ajaran Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan barokah dari Allah Ta'ala, di samping ridho, ampunan dan rahmatnya. Pada pertemuan lalu kita membahas tentang mata air surga. Kita sudah membahas satu mata air yang bernama Kafur. Sekarang kita masuk pada mata air yang kedua, yaitu Tasnim namanya. Tentang Tasnim ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin mulai ayat 22 sampai 28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, jamak kata bar, lawannya adalah fajir, jamaknya fujar. Lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Ya, alal araik. Araik itu jamak kata arikah. Tahu arikah? Arikah itu ya kayak sofa begitu. Atau biasa para raja itu kalau mereka duduk itu kan sambil apa ya? Kayak Buddha tidur gitu loh, Buddha sleeping. Jadi sambil begini di atas, itu namanya arikah. Ya, jamaknya araik. Nah, seperti itu kan biasanya kondisi orang-orang kaya kan ya. Dan nanti di surga itu penduduk surga semuanya kaya. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas arikah, di atas sofa tadi itu, dipan-dipan sambil memandang. Memandang apa, ikhwatal Islam? Tentu memandang segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Enak tidak kalau misalkan kita itu melihat pemandangan gunung, atau mungkin di tepi pantai melihat pantai yang begitu indah dengan angin yang semilir, atau sawah, seneng kan? Atau air mancur, atau mungkin air terjun, masya Allah. Nah, ini di dunia kita senang, apalagi nanti di akhirat. Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, engkau mengenal, melihat, fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, nadratan na'im, kesenangan mereka yang penuh dengan kenikmatan. Jadi penghuni surga itu, ikhwatal Islam, sebagaimana dulu sudah kita bahas,
tidak seperti sekarang kondisinya, ya kan? Berumur mulai 30 sampai 33 tahun. Kemudian tingginya berapa kilometer? Masih ingat? Halo? 70 kilometer. Berapa? 27 meter. 60 hasta. Ya, 60 hasta. Jadi 60 hasta situ nadhira berarti 30 meter. Tingginya 30 meter. Penghuni surga seperti Nabi Adam. Dan penghuni surga itu punya tanda-tanda. Ya, punya tanda-tanda, wajahnya berseri-seri, wajahnya juga bersinar, menunjukkan apa? Menunjukkan kebahagiaan. Seperti di dunia, orang yang merawat tubuhnya dengan tidak kan beda. Kalau orang kaya bisa beli ya obat yang untuk merawat wajah itu kan ya, atau mungkin pewangi yang mahal, masya Allah, atau mungkin bisa beli Rexona. Kalau orang yang miskin tidak punya, ya bau, ya kemudian mungkin apa. Nah, nanti di surga juga seperti itu. Ya, di surga juga seperti itu. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Jadi yang membedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka itu dari raut muka. Penghuni surga masya Allah berseri-seri, bahagia gitu kan, bersinar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat, tidak tahu ini surat apa ini kira-kira, ya, wujuhu yauma idzim basirah. Itu ciri penghuni surga atau penghuni neraka? Halo? Wujuhu yauma idzim basirah. Itu penghuni neraka. Jadi disebutkan dalam surat Abasa, wujuhu yauma idzim mustabsyirah. Iya. Benar. Itu surat apa itu? Kita mulai. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi, ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah. Ini penghuni surga. Dhahikatum mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin basirah. Ya, benar. Itu surat Al-Qiyamah itu. Apa lanjutannya? Jadi intinya, ini saya kok malu kok dipelototin semua ini. Tak minum dulu. Ya, jadi intinya ikhwatal Islam, penduduk surga itu kata Allah mempunyai sifat-sifat wujuhu yauma idzim musfirah. Jadi yang namanya musfirah itu bersinar. Ya, musfirah. Dhahikatun, tertawa. Mustabsyirah, apa mustabsyirah? Tertawa, kemudian dia itu menunjukkan kepuasan dirinya. Kan masuk surga kan? Sementara masya Allah tidak ada kenikmatan yang lebih bagus lagi daripada masuk surga. Nah, dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kemudian yusqawna mir rahiqim makhtum. Masya Allah, jazakallahu khairan. Iya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum. Mereka itu diberi minum dari rahiq. Rahiq itu arak, makhtum yang disegel, yang distempel, disegel, ditutup rapat. Kata Allah, khitamuhu misk, laknya adalah kasturi. Ya, misk adalah kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan hendaknya dalam yang seperti itu orang-orang itu saling berlomba. Jadi ikhwatal Islam, untuk yang namanya mendapatkan surga itu kita harus berlomba-lomba. Kita harus saling mendahului.
kalau ada orang yang duduk di depan kita soft pertama itu kita nggak boleh kalah. Kalau bisa kita harus iri. Nah, inilah yang disebut dalam bahasa hadis sebagai ghibtah, yang Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnataini, tidak ada hasad. Hasad di sini adalah ghibtah kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahullahu malan, atau rajulun atahullahul Qur'an, orang yang diberi Allah Al-Qur'an, fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian dia membacanya sepanjang malam sepanjang siang. Orang seperti ini harus kita ireni. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan, orang yang diberi Allah harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, kemudian dia menginfakkannya sepanjang malam sepanjang siang. Jadi kalau ada orang yang mengalahkan kita dalam masalah dunia, tidak apa-apa. Ada orang yang lebih besar dari kita gajinya, ada orang yang lebih besar, megah, banyak dari kita rumahnya, mobilnya misalnya, kita tidak usah kepingin, ya. Tapi kalau ada orang yang mengalahkan kita, sehari bisa hatam 1 juz, kita tidak bisa, kita harus iri, jangan mau kalah. Kalau ada orang yang setiap hari kok duduk di barisan terdepan soft pertama terus, kita kok tidak bisa, harus besok harus bisa mengalahkan dia. Itulah makna wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kemudian Allah mengatakan wa mizajuhu min tasnim, campuran khamr murni itu adalah dari tasnim. Apa itu tasnim? Ainan, mata air, yashrobu bihal muqarrabun, yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan. Jadi yang dibahas Allah dalam surat Al-Mutaffifin ini adalah ashabul yamin. Dan dulu sudah kita pernah membahas bahwa pembagian orang dalam surat Al-Waqiah kan ada 3. Ada wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, ini mereka yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada ashabul yamin, wa ashabul yamini ma ashabul yamin, ini mereka penghuni surga tetapi masuk surga lewat jalur hisab, yang kemudian mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga adalah wa ashabus shimali ma ashabus shimal, ini mereka yang, ya naudzubillah, semoga Allah tidak menjadikan kita semua kelompok ini. Kalau bisa kita minta kepada Allah agar dijadikan kelompok pertama, yaitu wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Tidak apa-apa kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ashabus shimal ini yang dihisab, tidak naik, kemudian mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kiri. Nah, rupanya yang disebutkan Allah dalam surat Al-Mutaffifin wa mizajuhu min tasnim, campuran arak yang mereka minum itu adalah dari tasnim. Jadi mereka ini minum arak dengan dicampuri tasnim. Ainai yashrobu bihal muqarrabun, sementara al-muqarrabun itu mereka meminum murni yang namanya tasnim ini. Ini menunjukkan bahwa kalau al-muqarrabun itu mereka meminum tasnim secara murni, tetapi kalau ashabul yamin mereka meminum campurannya. Mereka meminum campurannya. Nah, inilah yang disebutkan Ibnu Katsir bila mengatakan yang artinya campuran khamr yang murni ini adalah dari tasnim. Tasnim adalah nama suatu minuman yang merupakan minuman terbaik penduduk surga dan paling mahal. Maksudnya yang meminum air yang murni hanyalah orang-orang yang didekatkan, yaitu al-muqarrabun. Sedangkan bagi ashabul yamin maka mereka diberi campurannya, yaitu bukan murni. Ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas, ya. Jadi tasnim khusus siapa ikhwatal Islam? Khusus al-muqarrabun. Sementara yang meminum campurannya adalah ashabul yamin. Kemudian mata air ketiga adalah mata air salsabil. Dijelaskan Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 18, ainan fiha tusamma salsabila, ya.
wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila wa yusqawna fiha, di dalam surga mereka diberi minum ka'san, segelas minuman, kana mizajuha zanjabila, kana mizajuha yang campurannya zanjabila adalah apa? Zanjabil, jahe, ya. Ainan, yang didatangkan dari mata air surga, ya, fiha, dalam surga, tusamma salsabila, yang dinamakan salsabil. Jadi mata air yang ketiga adalah salsabil. Kata Ibnu Katsir, artinya orang-orang mulia yang berbakti itu diberi minum khamr dari gelas ini. Terkadang minuman mereka dicampur dengan kafur dalam keadaan dingin, dan terkadang dicampur dengan jahe dalam keadaan panas. Kenapa kok kadang dingin, kadang panas? Kata Ibnu Katsir, agar menjadi seimbang perkaranya. Jadi orang-orang itu minumannya terkadang dicampur kafur dan terkadang dengan jahe. Adapun al-muqarrabun, ya, orang-orang yang didekatkan, maka mereka meminum keduanya dalam kondisinya yang masih murni, bukan campuran. Masya Allah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa dia mencampur minuman mereka dengan kafur yang dingin sebagai imbalan atas panasnya rasa takut kepada Allah yang menjadi sifat mereka. Jadi penghuni surga itu lebih mendominasi banyak sikap, banyak rasa takut, seperti itu. Juga panasnya mengutamakan orang lain, panasnya sabar, dan panasnya menepati segala kewajiban yang memenuhi semuanya. Mereka akan diberi balasan berlipat, dan itulah nazar yang mereka wajibkan atas diri mereka, bahwa mereka akan menepatinya. Karena menepati nazar adalah sesuatu yang diwajibkan Allah atas mereka. Jadi nazar ini ada makna khusus sama makna umum rupanya. Kalau makna khusus yang dulu sudah saya sebutkan bahwa hukumnya adalah makruh, dan Nabi SAW mengatakan nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang apa? Masih ingat? Orang yang pelit. Tapi ketika mereka memenuhi nazarnya, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Kemudian nazar makna umum adalah janji secara umum yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang terhadap amanat dan janji-janjinya mereka senantiasa menjaga. Kita kan berjanji kepada Allah untuk sholat tepat waktu, untuk senantiasa menetapi perintahnya, ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti semua ikhwatal Islam ada imbalannya. Ini sedikit tentang mata air surga. Jadi ada kafur, ada tasnim, yang ketiga tadi apa namanya? Zanjabil, apa? Salsabil. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke pepohonan surga. Monggo, kalau ada yang ditanyakan tentang pepohonan surga, saya bacakan dalam buku ini. Di antara kesenangan dunia, ketika kita berteduh di bawah naungan yang menghijau atau di bawah pepohonan rindang, sinar-sinar matahari menerobos dari sela-selanya, kemudian kita merasakan sejuknya hembusan angin yang datang dari naungannya meski panas matahari sangat terik. Mari kita bayangkan, kita di sawah, di bawah pohon, melihat hijaunya sawah dengan kicauan burung, Masya Allah. Senang tidak seperti itu? Sejuk gitu kan ya, hijau, Masya Allah. Nah, ditambah dengan pemandangan pohon-pohon serta keteduhannya, semua itu semakin menyenangkan dan sangat menyejukkan pandangan. Pepohonan dan naungannya ini terdapat di dunia. Lalu bagaimanakah
jika Anda berada dalam tempat yang disenangi pada sisi Rabb yang Maha Kuasa, yakni dalam surga yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbersit dalam benak seorang manusia pun. Kan memang Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. A'dadtu, kata Allah, saya mempersiapkan li'ibadiyas salihin, bagi hamba-hambaku yang soleh. Jadi yang namanya kenikmatan surga yang disebutkan kepada kita, segala macamnya, ada pohonnya, ada binatang-binatangnya, ada sungai-sungainya, ada buah-buahan, ada anggur, ada yang namanya rumman, apa itu rumman? Delima, ya, dan macam-macam yang lain, ada pohon kurma juga. Ini hanya mirip pada nama saja, hakikatnya sangat jauh berbeda. Allah mengatakan mala ainun ra'at, jadi kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbersit dalam benak manusia, dalam kalbu manusia. Kita pengen menghayal seperti apa, tidak bisa, kita belum pernah tahu. Jadi yang sama cuma namanya. Demikian halnya dengan pohon surga. Jadi pohon surga ini teduhannya sangat luas, ikhwatal Islam. Jika ditempuh oleh pengendara kuda selama 100 tahun, tidak mungkin mencapai tepi sebelahnya. Ya, dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati syajaratan, sesungguhnya dalam surga itu satu pohon, dan pohon sangat banyak. Yasirur rakibu fi dhilliha, yasiru berjalan, ar-rakibu penunggang kuda, fi dhilliha pada naungannya, mi'ata amin selama 100 tahun, la yaqta'uha tidak mampu mencapainya. Jadi penunggang kuda, Pak, naik kuda 100 tahun. Bayangkan kalau di surga berarti 100 tahun apa? Berarti 100 tahun akhirat dikalikan 1000 tahun. Itu naik kuda selama itu tuh belum mencapai tepinya, Masya Allah. Ya, jadi sangat besar yang namanya pohon surga. Ditambahkan di sini, dan tempat sebatang cambuk di surga jauh lebih baik dibandingkan dunia dan segala isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna maudhi'a sautin fil jannah, sesungguhnya tempat sebatang cambuk di surga, la khairun, adalah lebih baik, minat dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iqra'u in syi'tum, silakan dibaca kalau kalian mau, yaitu firman Allah, faman zuhziha 'anin nar, barang siapa yang dihindarkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza faqad faz, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu. Kita ini berkaitan dengan masalah sabar, ya. Kita hidup di dunia itu hanya perlu sabar sebentar. Ya, kadang kita melihat ada orang zalim, ada orang kaya, gitu kan? Dia lebih mengutamakan dunia. Kita melihat mereka harus bersabar, menahan diri. Wes mending begini, toh kita hidup di dunia tidak lama. Mereka juga orang kaya yang menikmati kekayaannya, itu mereka menikmati itu juga enggak lama. Kalau dia umurnya 60 tahun, kira-kira menikmati kenikmatan dunia itu selama 60 tahun enggak kan? Paling dia menikmati itu cuma setelah pensiun, atau mungkin pas umur 30 tahun mulai sampai, jadi enggak selamanya. Kalau mereka menikmati kenikmatan dunia saja tidak selamanya, dan kita kadang-kadang bersabar juga tidak selamanya, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasi dengan ketika kita lebih mengutamakan akhirat itu dengan perkara yang jauh lebih besar lagi, kan begitu. Tadi disebutkan bahwa satu tempat untuk sebatang apa tadi?
Saut apa tadi? Saut cambuk. Di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa penghuni surga itu nanti itu akan menyesal. Jadi yang menyesal itu bukan penduduk neraka saja. Kalau penduduk neraka kan jelas kita tahu kenapa mereka menyesal. Karena taksir mereka, karena kelalaian mereka, karena kemaksiatan mereka, menyesal pantas. Ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu makana, ya laitani takhultu ma'ar rasuli khalila. Iya kan, menyesal. Tapi kenapa penduduk surga kok menyesal juga? Mereka menyesal itu karena melihat betapa besar pahala yang disiapkan Allah ya untuk mereka. Makanya kenapa ya Allah dahulu kok saya tidak menambahkan lebih banyak lagi amal soleh. Makanya dalam riwayat Al-Baihaqi Nabi Muhammad SAW mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Laisa syai'un, tiada sesuatu yatahassaru minhu ahlul jannah yang sangat disesalkan oleh penghuni surga, illa ala sa'atin madat, kecuali atas waktu-waktu, jam-jam yang berjalan, lam yadhkurullaha ta'ala fiha, yang tidak mereka gunakan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sangat mereka sesalkan itu waktu yang berlalu, ikhwatal Islam, tapi enggak digunakan berzikir. Kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, itu Allah menanam bagi kita apa di surga? Satu pohon kurma. Bayangkan kadang-kadang kita tuh baca WA nggak ada manfaatnya, baca Facebook, kadang kita ngobrol dengan teman kita nggak ada manfaatnya, malah berdosa, mungkin riba. Tapi kalau kita gunakan untuk subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, itu cuma beberapa menit kita sudah mendapatkan masya Allah banyak pohon kurma di surga, ya kan? Dan tentunya bismillah, kita masih ingat ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, ya kan? Kemudian berjumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada beliau, ya Muhammad, aqri minni ummataka salam. Wahai Muhammad, sampaikan dariku salam kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka, annal jannata, bahwa surga itu thayyibatut turbah, sangat subur tanahnya. Azbatul ma, azb itu tawar, manis airnya. Wa annaha qi'an, dan tanah kosongnya itu masih sangat banyak. Wa anna ghirasaha, dan cara menanaminya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kenapa yang paling disesalkan penghuni surga adalah zikir. Karena zikir itu paling mudah dilaksanakan. Kita tidur, kita berjalan, kita berlari, kita naik motor, naik mobil, bisa tidak berzikir? Bisa. Jadi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan zikir ini ibadah yang paling mudah. Dan lisan ini gak pernah capek. Ada tak orang yang namanya orang itu capek gara-gara ngomong? Tidak ada. Orang capek itu mungkin ketika lidahnya itu memakan sesuatu yang keras, itu baru capek paling ya. Tapi kalau untuk ngomong itu nggak ada, apalagi zikir yang di dalam hati, yang cuma mulut saja, nggak pakai suara keras, masya Allah, itu sangat mudah dilaksanakan, gitu loh. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, kan harus ada upaya. Kita dengan dan yang namanya zikir dalam kondisi jinabat sekalipun tidak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan jinabat boleh ndak berzikir? Boleh, ya. Yang ndak boleh itu kalau membaca Al-Quran. Tapi kalau berzikir kapanpun, dimanapun, ya kan. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingat Allah, berzikir pada setiap kondisi beliau. Istighfar, masya Allah ya. Jadi zikir itu masya Allah kapanpun dan dimanapun bisa dilaksanakan. Yang penting jangan di WC gitu aja, tidak boleh. Jadi ini tentang pohon surga ikhwatal Islam. Kemudian dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad, inna fil jannati syajaratan, sesungguhnya dalam surga itu ada pohon, yasirur rakibu fi dhilliha, yang penunggang kuda berjalan di bawah naungannya sab'in au mi'ata sanah, 70 atau 100 tahun, hiya syajaratul khuldi, itu adalah syajaratul khuld atau pohon keabadian. Ketika hadis ini terdengar oleh Ka'ab, ia berkata, benar sekali kata Ka'ab, demi Rabb yang menurunkan Taurat melalui lisan Musa bin Imran dan menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang lelaki mengendarai unta berumur 3 tahun atau anak hewan, kemudian mengitari batang pohon itu, ia tidak akan mencapainya hingga terjatuh karena tua. Tapi kalau di surga kan tidak ada tua. Sesungguhnya Allah menanam sendiri pohon itu dengan tangannya dan meniupkan padanya ruh dari ciptaannya, dan pohon itu berada di belakang pagar-pagar surga, dan tiada sungai dalam surga kecuali memancar dari batang pohon ini. Ini mungkin ucapan Ka'ab al-Quradhi ya. Dia asalnya seorang pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim yang serupa dengan hadis kita, saya bacakan, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, la syajaratan, benar-benar terdapat sebuah pohon, yasirur rakib al-jawad al-mudammar, seorang penunggang kuda menaiki al-jawad al-mudammar, itu kuda yang sangat baik dan cepat. Jadi al-jawadul mudammar itu kuda yang dirampingkan, jadi nggak boleh gemuk-gemuk, memang khusus untuk lomba, itu al-jawad al-mudammar. Jadi orang penunggang kuda seperti itu, mi'ata amin, berapa mi'ata am? 100 tahun, ma yaqta'uha, itu belum mencapainya. Nah, kemudian bentuk pohon, bukan bentuk pohon, salah satu nama pohon di surga pertama adalah Sidratul Muntaha. Sebelum kita masuk ke Sidratul Muntaha, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo silakan. Ya, ada yang bertanya, silakan. Sudah waktunya kan? Belum. Iya, Sidratul Muntaha. Sidra itu pohon bidara. Al-Muntaha itu penghabisan, ya, bidara dan penghabisan. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pohon bidara? Kok bukan pohon pisang, pohon kurma misalnya? Tapi kalau kurma itu dalam hadis banyak dijadikan perumpamaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kurma. Beliau pernah bertanya kepada para sahabat, seorang mukmin itu mirip satu pohon, dan pohon itu tidak pernah ada daunnya yang jatuh. Nah, kira-kira pohon apa itu? Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, waktu itu masih kecil, dia bilang, saya tahu itu pohon kurma gitu. Tapi karena saya sungkan, banyak orang yang sepuh-sepuh, tapi nggak ada yang jawab, saya tidak mau jawab. Terus ketika dia bercerita itu kepada Umar, Umar bilang, demi Allah, kalau kamu jawab,
itu jauh lebih saya suka daripada ini dan itu, begitu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan itu adalah pohon kurma. Jadi kurma ini tidak ada bagiannya yang tidak bermanfaat, ikhwatal Islam. Jadi mulai akarnya, batangnya, daunnya, pelepahnya, semuanya, isinya, nawah, itu semuanya bermanfaat. Dan Nabi SAW mengibaratkan seorang mukmin dengan pohon apa tadi? Kurma. Sementara kenapa kok di surga itu pohon bidara bukan pohon-pohon yang lain? Karena 3 perkara rupanya. Satu, karena naungannya yang sangat rindang, pohon bidara. Kemudian dia itu mempunyai raihah zakiyah. Apa raihah itu? Bau yang harum. Makanya dulu sebelum ada zat-zat pengawet, ya, itu mayat jenazah itu kan dimandikan dengan daun bidara. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai buah, Pak. Jadi buahnya itu manis, ya, itu pohon bidara, sehingga ini mirip dengan iman yang terdiri dari 3, yaitu tasdiqun bil qalb, wa qaulun bil arkan, wa amalun bil lisan, wa amalun bil jawarih atau bil arkan, seperti itu. Itulah pohon bidara. Cuma nanti hakikatnya tentu sangat jauh berbeda. Tentang Sidratul Muntaha, Allah menyebutkan pohon ini dalam kitab sucinya, dalam Al-Quran. Dia mengabarkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW melihat Jibril pada bentuk aslinya di pohon tersebut. Di dalam pohon ini terdapat Jannatul Ma'wa atau surga tempat tinggal. Sebagaimana Allah juga memberitahu kita bahwa pohon ini telah diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, yang sesuatu itu tidak diketahui siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ini dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 17. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Jadi ini ketika Isra Mi'raj. Adapun melihat Jibril pada kondisi yang lainnya adalah yang pertama ketika saat wahyu berhenti turun. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang palsu bahwa Nabi itu naik gunung mau bunuh diri. Itu riwayatnya palsu, Pak, tidak benar. Masa Nabi SAW yang maksum kok mau bunuh diri? Jadi yang benar itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, ketika wahyu berhenti turun, Nabi itu rindu, kangen. Makanya beliau mendatangi tempat-tempat yang dahulu beliau itu pernah berjumpa Jibril di sana. Beliau naik lagi kan pernah berjumpa Jibril di Gua Hira, ya. Nah, terus naik lagi dicari-cari Jibril itu. Buktinya ketika Jibril datang, Nabi SAW bersabda, ala tazuruna aktsar mimma tazuruna. Kenapa sampean kok tidak mengunjungi kami lebih banyak lagi, gitu kan? Nah, rupanya kemudian turun firman Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kami ini tidak turun kecuali atas perintah Rabbmu wa Muhammad. Ndak gitu. Nih gitulah turun terus saya, gitu loh. Jadi turun ini karena ada perintah. Ndak ada perintah yang ndak turun, ndak berani, gitu kan. Nah, jadi itu kemudian Nabi SAW melihat Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi dalam wujud aslinya yang dia mempunyai 600 sayap. Bayangkan, satu sayap itu menutupi angkasa. Masya Allah. Nah, yang kedua itu ketika Isra Mi'raj saat di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril
ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, ya. Mazaghal basaru wa ma tagha, penglihatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Insyaallah demikian, kita azan dulu ya. Ya, dan Sidratul Muntaha disebut Al-Muntaha atau penghabisan. Ada yang mengatakan karena ilmu malaikat Jibril itu tidak bisa melampauinya. Jadi ilmu malaikat Jibril itu habis pada pohon bidara ini. Ada yang mengatakan karena apapun yang turun dari atasnya itu hanya berhenti pada Sidratul Muntaha, seperti itu. Kemudian tentang sifat Sidratul Muntaha, Nabi SAW bercerita, rufi'at ilayya Sidratul Muntaha, diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha, fa'idha nabiquha mithlu qilali hajar, ya, rupanya buahnya, kalau bidara yang di kita itu kan segini buahnya ya, itu buahnya itu mithlu qilali hajar, seperti guci-guci daerah Hajar. Wa idza waraquha, sementara daun-daunnya mithlu adzanil fiyalah, seperti adzan jamak kata udhun, berarti telinga-telinga gajah. Qal, Nabi bertanya, ai Jibril, ya, Jibril berkata, hadhihi Sidratul Muntaha, ini adalah Sidratul Muntaha. Wa idza arba'atu anhar, pada Sidratul Muntaha itu ada 4 sungai. Nahrani batinan, 2 sungai yang tidak nampak, wa nahrani zahiran, dan 2 sungai yang nampak. Qultu, saya bertanya, kata Nabi, ma hadzani ya Jibril, apa 2 sungai ini wahai Jibril? Kok ada yang tidak nampak, ada yang nampak? Qala, Jibril menjawab, ammal batinani, adapun 2 sungai yang tidak kelihatan, fanahroni fil jannah, maka 2 sungai di surga. Wa ammal zahiran, adapun yang kelihatan, fannilu wal furat, maka dia adalah sungai Nil dan sungai Furat. Jadi sungai Nil dan sungai Efrat ini, ikhwatal Islam, rupanya adalah sungai-sungai surga. Insyaallah sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas tentang pohon tuba sama pohon khulud insyaallah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.